Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 4 November 2022, Pekan Biasa ke-31. Hari ini adalah peringatan Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 17 sampai bab 4 ayat 1. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 16 ayat 1 sampai 8. Kedua bacaan liturgi hari ini, hemat saya mengajak kita sekalian untuk menyadari hidup kita. Hidup kita tidak saja untuk hari ini, tapi juga untuk hari esok. Karena itu, kita semua juga diajak supaya menata kehidupan kita hari ini demi kehidupan yang lebih baik di hari esok. Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini memberi nasihat kepada jemaatnya di Filipi untuk menyadari hal ini, bahwa hidup tidak saja untuk hari ini, tapi juga mesti disiapkan hari ini untuk hidup yang lebih baik di hari esok. Paulus dengan tegas menyadarkan orang-orang di Filipi, jemaatnya, orang yang percaya kepada Kristus, bahwa hidup hari ini penting dan mereka harus bekerja untuk hidup hari ini. Tetapi di sisi lain, hidup hari ini mesti menjadi sebuah kesempatan menyiapkan diri, menata kehidupan untuk kehidupan yang lebih baik di hari esok, yakni hidup bersama dengan Kristus. Maka Rasul Paulus menggarisbawahi, mengajak jemaatnya di Filipi untuk tidak saja berpikir tentang perutnya, tetapi juga mesti berpikir hidup bersama dengan Kristus di hari esok. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, melalui perumpamaan tentang bendahara yang cerdik, Yesus sebenarnya juga mau menegaskan bahwa kita harus menggunakan kemampuan akal budi kita. Kita harus kreatif menata kehidupan hari ini demi jaminan keselamatan hidup kita di hari esok. Tentu hidup bersama dengan Tuhan sendiri. Bendahara dalam perumpamaan dalam bacaan Injil hari ini menunjukkan bagaimana dia menggunakan akal budinya dengan cerdik, karena kepadanya diberitahu bahwa dia akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Bahasa familiar untuk kita saat ini, dia di PHK. Nah, atas informasi itu dari tuannya, dari raja, dia lalu berpikir apa yang harus dia buat, apa yang harus dia lakukan. Akhirnya dia mempunyai solusi, dan itu karena kecerdikannya. Di sisi lain, solusi itu dia lakukan dengan mempergunakan jabatannya, perannya sebagai bendahara, memakai harta kekayaan tuannya demi mempersiapkan hidupnya, hidup sesudah di PHK atau dikeluarkan dari tempat kerjanya itu. Menggunakan harta kekayaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya karena dia adalah bendahara, dan itu ia pakai untuk mempersiapkan hidup hari esoknya. Di akhir perumpamaan itu, Tuhan itu memuji bendahara yang cerdik. Dan Yesus menegaskan kepada kita melalui perumpamaan itu, sekali lagi, menggunakan akal budi untuk mendapatkan solusi demi hidup
hari esok, dan mempergunakan harta kekayaan hari ini demi menyiapkan jaminan keselamatan yang lebih baik di hari esok. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga akal budi yang Tuhan anugerahkan kepada kita harus pula kita pakai demi hidup kita, tidak saja hari ini, tapi juga hari esok. Mari kita gunakan apa yang kita punya, harta kekayaan. Apapun yang kita punya saat ini, kita gunakan itu hari ini demi mempersiapkan hari esok kita yang lebih ceria, hidup bersama dengan Tuhan sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, melalui peringatan Santo Carolus Borromeus hari ini, kita semua diajak untuk rendah hati dalam lambang keuskupannya, Keuskupan Milan. Santo Borromeus menulis tentang humilitas, kerendahan hati. Kerendahan hatilah yang mendorong Uskup Carolus Borromeus melayani umatnya, bahkan masyarakat di sekitarnya. Dia pertama-tama memberikan kehidupan yang baik untuk umatnya dan masyarakatnya, tapi juga sekaligus dengan melaksanakan hal seperti itu, Santo Carolus Borromeus menyiapkan hidup yang lebih baik bagi dirinya, karena apa yang dia lakukan masa hidupnya itu berguna untuk kehidupan yang terakhir, kehidupan bersama dengan Tuhan sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, kita mencontohi kehidupan Uskup Carolus Borromeus. Hari ini juga adalah Jumat pertama dalam bulan. Seperti biasa, kita menghormati hati terkudus Yesus. Hati Yesus yang Maha Kudus adalah hati yang penuh belas kasihan. Dia rela mati, dia menderita, dan kemudian bangkit untuk umat manusia. Bagaimana Yesus telah menunjukkan kepada kita mempergunakan hidupnya untuk keselamatan seluruh umat manusia hidup bersama dengan Tuhan. Nah, dari Yesus kita juga diajak untuk mempergunakan hidup kita hari ini. Tidak saja untuk keselamatan kita hari esok, tapi juga untuk keselamatan saudara-saudara kita hari ini dan juga hari esok. Tuhan memberkati.